Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, tasawuf makin tasawuf ada empat lah. Pertama, tasawuf syar'iin. Kedua, tasawuf mutakalimin. Ketiga, tasawuf mutasawwifin. Dan yang keempat yang terakhir, tasawuf muhaqqiqin. Tasawuf muhaqqiqin ialah orang yang mengenal sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar diri adalah dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang menjalan tasawuf muhaqqiqin atau jalan hakikat lah. Ini sumbernya dari Syekh Sulaiman Ahmad-Dani. Kalau jalan tasawuf mutasawwifin Syekh Abdul Qadir Jalani itulah. Kalau Imam Ghazali itu semua jalan kayaknya. Karena beliau adalah pengarang kitab. Jadi semua dibuat lah. Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Nur pada hakikat ialah Nurjat. Ini bukan nama lagi, sudah dirilah. Dan Muhammad pada hakikat diri Nabi. Satu, orang yang keimanannya dan keyakinannya serta perasaannya bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang dalam hakikat atau tasawuf muhaqqiqin lah. Orang yang keimanannya dan keyakinan serta perasaannya bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang jalan hakikat nyaranya. Seseman pada waktu khalwat ya pakai jalan hakikat lah, sehingga membuat Syekh Abdul Qadir Jalani menyalakan jubah dan datang Nabi memerintahkan supaya disampaikan. Dua, ini orang tasawuf muhaqqiqin, orang yang fana dan istighraq pada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bitahqiq wa tamkin, dengan benar dan tetap. Ini orang tasawuf muhaqqiqin lah. Soal apakah maksud fana pada pandangan tasawuf muhaqqiqin? Ini ada fana pada pandangan tasawuf mutasawwifin lah. Nah, kita bicara masalah tasawuf muhaqqiqin. Apakah maksud fana pada pandangan tasawuf muhaqqiqin? La yakunul abdu illa nurhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keyakinannya ini yang fana pandangan tasawuf muhaqqiqin lah. Orang yang keyakinannya dan perasaannya bahwa dirinya adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab, orang yang menyatakan dengan keyakinan dan disertai rasa yang sempurna diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dan tasawuf muhaqqiqin lah. Ini tasawuf aman lawan selamat lah. Aman di sini maksudnya aman. Dalam kitab Risalah Nuraniyah dikatakan walaha martabatul amanah, ini bagi orang yang kembali kepada sebenar-benar diri mendapat dua martabat. Pertama, aman dari gangguan jin dan setan. Aman yang pertama nih, amanun min makayidil jin, setan. Orang ini aman dari tipu daya jin dan setan.
Itu yang pertama. Yang kedua, aman mina azabil iqab. Kedua, amanun mina azab wal iqab. Aman orang itu dari ajab. Ajab itu di dunia. Iqab sama juga, tapi di akhirat. Artinya sama, ajab lah. Jadi orang yang kembali kepada sebenar-benar diri, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aman, pertama dari gangguan jin dan setan, dan aman dari siksa dan azab. Kemudian soal sambungannya, apakah masuk istighraq pada pandangan tasawuf hakikin? Jawab, orang yang menyiapkan diri secara khusus. Siapkan diri secara khusus, jangan memikirkan macam-macam lah. Di tempat yang khusus pulang, dengan memejamkan dua mata, menutup mulut dan menahan napas, keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan istighraq. Ini bakurinah harusnya lah. Soal apakah hikmah dari panah di Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hikmah dari panah di Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab, hikmah dari panah, ini panah pada hakikatnya atau panah pada pandangan tasawuf hakikin. Satu ya, orang yang panah di Nur Muhammad diri dekat dengan Tuhan dan dekat dengan diri nabinya. Yang pertama, dirinya dekat dengan Tuhan dan Nabi. Dua, orang yang panah di Nur Muhammad aman dirinya dari gangguan setan dan jin Islam. Ketiga, ini hikmah daripada panah di Nur Muhammad lah. Orang yang panah di Nur Muhammad selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam taufik dan hidayah telah. Ini orang panah di Nur Muhammad sudah selalu dalam taufik dan hidayah. Keempat, orang yang panah di Nur Muhammad mati dalam iman dan Islam dan husnul khatimah. Ya kemarinnya Subari datang takajubnya melihat sepupu ini kawin kata kakaruan. Waktunya belang ke sana sudah hampir meninggal lah, jadinya mana di Nur Muhammad nih kutiku ini bae mati nyaman bandar semua Subari kemarin ada di Takaras mana ini bawa sarang burung Takaras. Ini pakai sah mati putuk ini lo nyaman aja. Ya dolanya temanya semalam masuk menita masjid, dolanya temanya apa mah? Ayo Allah temanya sudah menentang itu apa? Ini maksud orang yang fana di Muhammad mati dalam iman dan Islam dan husnul khotimah. 5. Orang yang fana di Nur Muhammad mendapat berkah dalam menghadapi kehidupan, dapat kebaikan dalam menghadapi kehidupan serta sukses. Sukses seorang pedagang tuh kalau mau mandang usahanya Nur Muhammad juga bisa sukseskan. Kurang melihat pindah cahaya kalau kepingin jadinya. Ini jar arwah guru ajar naram di bati-bati. Untuk kalian mandai dua orang sih, menaku aku sampai akan di sini. Lihat orangnya dulu, itu kerajaan menak pada-padakan aja. Memang jualan di sini pandang Nur Muhammad Bima. Asal jangan bikin aja pandang Muhammad Bima loh, bilang tak tahu ini salah pulangnya.
Itu ada dulu aja anak kami, kemudian gara-gara panah si Nabi Muhammad tadi balik sini jadi orang datangan, menyeraput sabujur menyeraput orang datang kemana-mana kan datang di sini. Nah ini kan terlihat lagi kayak itu. Gara-gara panah isi gerakan di sini, nah tiba-tiba di sini orang menyeraput datangan, jujur kan. Pernah aku disuruh sini hitung, sini orang datang dari Sukantuna, sampai percaya 50 orang nih bergantian tuh nah datang bergantian tuh nah ada mobil ada kendaraan orang mana-mana kah bermacam-macam masalah nanti takonakan tuh masih nah panu sekarang di hati sidin orang usaha ini pada sidin usaha kami ini dikawinnya sukses sidin ada juga nggak ada sukses juga cuma sukses karena Tuhan aja bisa jais. Ya ini boleh mengadakan, boleh meniadakan, apalagi kita manusia garang jadi 100% itu pasti ada. Ini menunjukkan bahwa kita manusia ini ada juga kelemahannya, ada kekurangannya. Nyatakan kan akan kalau 100% kan dari mutahid jais itu kan boleh mengadakan, boleh meniadakan. Nah, itu caranya. Itu sih mereka satu. Anam ini masih orang hikmah dari Nabi Nur Muhammad. Orang yang Nabi Nur Muhammad Allah pandang dengan pandangan rahmat dan ridho. 7. Orang yang Nabi Nur Muhammad pada jalan yang sempurna dan selamat serta aman. Ini kan mujajab kan. Orang jalan Muhammad istiqamah bersifat manusia. Lu ada laptop tuh orang gajap nang baju kayak saya gajapnya wali nang ada sujud orang di hadapannya. Aku masih bingung memahami apa benar wali itu ada. Biasanya wali ini orang dipelihara Tuhan. Menang lawar orang baju dikit-dikit halus lah orang cocok lah. Di Jawa tuh melihat berarti itu berapa wali itu biasanya dia dapat wali-wali. Oh, belum percaya aku lagi. Karena aku ingat bila wali itu orang dipelihara Tuhan. Tidak mungkin berabah di padang apa tuh. Kadang-kadang aku melihat gitu nah. Kata anak percaya jual, mungkin kan makanya jual. Sepingin benar guru bahan itu ngajarin nengaran waliullah dipeliharakan Tuhan sama orang jajak. Yang ada dipeliharakan Tuhan berisi pada kaitannya sedikit jangan kebasuh, sedikit kebasuh. Kenapa menjijik gitu adalah istilah bahasa Tuhan yang dipeliharakan. Mudah aja Tuhan dikarakan Tuhan bersih-bersih mau apa orang yang kasih Allah ya Allah. Jadi masih tanda tanya nih untuk tembak karena dibanjur orang percaya kayak itu. Karena sesuai long kaidah lah. Biasanya seorang wali atau orang jajab itu dipeliharakan oleh Allah. Yang kadang hendak berbuat yang mencela syariat tenang. Keenam, ketujuh, orang yang fana di Nur Muhammad pada jalan yang sempurna dan selamat atau jalan istiqamah lah. Istiqamah itu khairun min alfi karamah ya. Ini nah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Arti istiqamah orang tetap pendiriannya, syariatnya tetap digalinya lah. Itu orang istiqamah hakikatnya terus menerus. Itu orang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Habislah. Kedelapan, orang yang fana di Nur Muhammad disenangi malaikat dan manusia, disenangi malaikat dan manusia serta dalam lindungan Allah. Jujur itu. Ya aku di sini berurusan. Sasa orang banyak panal saya. Alhamdulillah kan melihat banyak atau kada tahu kah? Cakap tidak orang cancang orang tupak orang.
Ya, jadi aku mbak ditakoni di Banjar dulu, petakonlah silakan. Si Ali Jabir, ya si Ali Jabir suruh baca ini, baca surah ini, baca ayat ini. Sidin seorang sudah kurang dulu aja. Nah ya kok aku akan sampai berpikir ke sana. Dan kalau mereka bertanya wajar-wajar aja. Sedangkan beliau apa Quran gitu nah. Lawan tajwidnya lebih biasa. Kalam kita di sini orang Sidin tajwidnya kalau masalahnya kok kenapa? Sudah orang kena. Aku sebagai guru harus menjawab, jangan kalah orang kita pulang kerja orang Banjar kesahnya misalnya kesahnya jangan kalah ya Allah. Aku juga memperhatikan cara Mas Ali Jabir memperhatikan juga aku rajin karena ceramah itu. Belum pernah si Ali Jabir bicara tentang hakikat diri kan sebenarnya belum pernah lagi. Adalah belum pernah. Nah kekurangannya di sini jatuh. Berkesah aku perlu dikepung orang di sini belakangnya. Waktu kursuana di sini 6 hari ada informasi genre jangan di rumah aja. Karena kalau bagiannya datang, nah makai tumbak, makai pedang itu kan. Anak aku 12 di rumah, kasihan minum darah. Abahnya ditimpas macam-macam banyak kan, buka apa itu. Sadar ya, tapi aja kan. Oh, manusia banyak no. Kan melihat banyak kan boleh jadi ya ini tadi. Dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Karena diri kita bukan nabi ini orang dipelihara oleh Tuhan, kayak ini dilindungi Tuhan. Kita jadinya melawan Tuhan nanti kan baik jahat datang dari Tuhan karena ada baik ya nambah kok itu lah gue itu bukan kayak itu Joko jawab adalah Joko bicara tentang Muhammad Salih Jabir tidak ada Mekah Madinah memang dari Madinah tapi Mekah Madinah sekarang kan dikuasai Wahabi. Mekah Madinah ini kadang kau lagi melajari kitab berjual kitab tersebut ditangkap orang pentokonya waktu di Mekah malam-malam kesih tangkap orang belajar ini di Mekah kayak ini aku dipinta orang pengaji asalnya kadang itu Haji Ahmad Ansari Atijaniah kan tokoh Atijaniah lah kan ketua tarekat Atijaniah si ASEAN gitu. Orang minta bacakan menakib sesama ini kada mau disuruhnya aku karena Atijaniah ini kada mau pakai sah yang selain daripada Atijaniah kan gitu programnya orang-orang Atijaniah kan gitu suruhnya laku aku bapalnya kebanyakan aku bila baca menakib ada tasawufnya benar. Kenapa orang setuju aku nih karena orang Banjar rata-rata minta baca menakib sesamaan kan bulik punya ke Mekah Indonesia ke Banjar pas habis belum puasa aku di sana anak bajinya di situ orang minta saya kan dapat tampak terus tapi orang kan ada banyak 7-8-nya gedung nyewa kumpulan bagiannya dicobanya kan jalan panel isi Muhammad di Betul dicobanya kalau dicoba nah di muka Betullah ya pakai salon aku nyaman guru aja nyaman kan juga ada orang mesakan itu di sana ya jadi bagiannya di sini kan ada tasawuf gitu. Orang menjual kitab tasawuf ditangkap oleh polisi. Nah ampun tokoh yang ditangkap. Karena sudah dikuasai oleh Wahabi lah. Majap lain yang kada kau jual lagi kan. Kop ngaran bahari kop. Kan raja di Mekah ngarannya Raja Saudiah baharinya aja. Di kop lawan Wahabiyah yang sampai sekarang jadi ngalih mencari ilmu di Mekah Madinah menua ini kalau nang dulu kayak mualim pun masih nang tahun 40-an sih dulu nah itu ada tunggal gemitan habis sudah ini jadi nak keluaran di sana tuh ada dapat ilmu kayak ini keluaran nambah hari aja keluaran dulu kita keluaran 3 5 tahun di Mekah. Jadi inilah sebelum revolusi datang udah. Merdeka sebelum merdeka tahun berapa 45 lah. Soalnya abahku ke Banjar tahun 46
langsung para pemas muallim syukur sambil belajaran 4 ini maka kawan pelajaran tahun 46 berarti muallim syukur ini datang akhirnya belum mau merdeka entah kan lah aku lahir awal 47 kan. Nah itu kisahnya. Nah dahulu ada, maka sekarang bukan ada lagi bicarakan masalah itu. Jadi tinggal selangkah ketinggalan tentang hakikat diri nih. Nah bersyukur kan mungkin dari peninggalan Suami Abdan lah. Habis sudahlah. Kesembilan, hikmah orang panah di Nur Muhammad. Orang yang panah di Nur Muhammad amal diterima. Amal diterima. Jadi almarhum Rajanang nyawa amal atau bacaan ingatakan di sini bahasakan ingatakan rasakan diri Muhammad ingatakan juga nambah amal Nur Muhammad bahasanya kayak itu jauh bari pada nampi ngeteng baik ini tapi bahasa orang tuh melekat di hati lo pikiran kita ada bahasa nunggu bahasa nunggu ada nah. Kembali ruh sampai ke hajat Allah dan diterima. Ini hikmah orang jalan Nur Muhammad. Kembali ruh sampai ke hajat Allah dan diterima. 10. Orang yang panah di Nur Muhammad dapat memberikan pertolongan pada hari kiamat. Ini kita misalnya bibir panah atau sekarat misalnya. Bisa memberikan pertolongan lawan kakawanan, lawan keluarga yang bisa di sana karena ini termasuk ulama rasihin, ulama yang dalam pengertiannya. Ke-11, orang yang panah di Muhammad dalam kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Ke-12, orang yang panah di Muhammad ditempatkan di tempat yang mulia dan terpuji. Ke-13, orang yang panah di Muhammad terdaftar dirinya di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipanggil karena oleh malaikat menyakat dipanggil menghadapi sing lawasan manusia yang saling banyak kan saya. Lawan kalau cirinya jangan manusia di sini nah yang kayak kisah Nabi Adam ya kan waktu Nabi Adam nah cahayanya di dahi kemarin kan di dahinya ada memancar cahaya Nur Muhammad itu. Jadi itu cepat dipanggil karena terdaftar dirinya. Nah, Ke-14, orang yang panah di Muhammad tergolong sebagai hamba Allah yang dalam rahmat dan ridhonya. Soal itu hikmah dari panah di Nur Muhammad. Apakah hikmah dari istighraq pada Nur Muhammad SAW? Ini hikmahnya, hikmah istighraq. Kalau istighraq berkurina nih, biasanya istighraq dipakai orang bahawat. Jawab hikmah dari istighraq. Satu orang yang istighraq pada mendapat derajat sholihin, paling kadangnya mendapat derajat sholihin. Dua orang yang istighraq pada Nur Muhammad tergolong mereka yang muqarrabin. Mereka yang dekat dirinya lah lawan Tuhan, muqarrabin nyaranya. 3 orang yang istighraq pada Nur Muhammad mendapat derajat dengan para wali-wali. Dengan itu sama dengan para wali-wali ketinggalan ramanya telah dapat derajat sama dengan para wali-wali Allah. Keempat, orang yang istighraq pada Nur Muhammad dekat dengan para wali dan para nabi. Itu paling kada lah. Keempat, orang istighraq pada Nur Muhammad akan mendapat faidur rabbaniyah.
Itu Rabbaniyah hari itu. Itu Rabbaniyah dari diri kasih sayang Allah. Tasawuf hakikin ini dinamakan dengan jalan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dinamakan dengan jalan hakikat. Tasawuf hakikin ini jalan yang aman dan sempurna, jalan istiqamah, bukan jalan jajab. Ada mau jajab jalan Nur Muhammad, tapi lebih afdal dari semua jalan. Jalan para orang muqarrabin, jalan wasilatul muqarrabin, jalan mereka yang menghadirkan diri kepada Tuhan. Ini tasawuf hakikin ngarannya. Jalan bertemu pada hakikat. Ini jalan bertemu pada hakikat lah. Namun kada bertemu pada syariat, kita usahakan supaya bertemu pada hakikat lah. Firman Allah, "Man kana yarju liqa'a rabbi fa ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya pada hakikat, kalau kita bertemu Tuhan pada hakikat, pada saat kada mungkin, hendaknya dia beramal salih, dan janganlah di ketika beribadah menyamakan Tuhan dengan seseorang. Caranya di bawah ini lah. Soal bagaimana jalan bertemu diri, bagaimana jalan bertemu diri Tuhan pada hakikat, berikan penjelasan. Jawab, jalan-jalannya satu, jalannya. Al-arifu bi hakikati nafsi, di jalan yang pertama. Hendaknya menjadi orang yang mengenal dengan diri sebenarnya. Kita kenal diri kita sebenarnya, lah ini jalannya. Diri sebenarnya pada hakikat ada hubungan dengan diri zat Tuhan yang suci. Jadi kita memang ada hubungan dengan diri Tuhan yang suci. Karena menurut diri bagi Tuhan. Namun kita kada meninggal Nabi kita. Ini kan masalahnya masalah tajalli. Masalah tajalli. Ini masalahnya masalah tajalli lah. Nah, sama. Ya sudah. Ini masalah tajalli. Ini kelas tinggi bang kita bicarakan juga. Tapi kada bicarakan nangkal kena mangkal bakalangan jarang beradilah. Ini masalahnya masalah tajalli. Masalahnya kita cari masalahnya dulu. Ini masalah tajalli. Tajalli menampak. Tajalli ada dua. Pertama tajalli pada hakikat, yang kedua tajalli pada ma'rifat. Kita bicara tentang tajalli pada hakikat.